Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Masdar Arid dimanapun berada yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, zikir dan doa adalah merupakan senjata bagi umat Islam. Kekuatan zikir dan doa juga memiliki kekuatan yang mampu menembus langit. Zikir dan doa mampu menapaki batas tabir di mana manusia tak akan mampu jika hanya mengandalkan nalarnya saja. Zikir dan doa sering dipanjatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih segala keinginannya. Segala persoalan hidup sering ditumpahkan dalam doa dan didorong dengan berzikir, bermunajat, memohon kepada Sang Penguasa alam semesta. Sehingga zikir untuk meraih kesuksesan dalam hal ini agar dipermudah oleh Allah diperbolehkan, tetapi dalam niatan pelaksanaan zikir harus dilandasi niatan lillahi ta'ala. Zikir dan doa memiliki kekuatan jauh di atas kemampuan nalar manusia, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin berkat zikir dan doa. Terkadang ada orang yang sekali berdoa, apa yang menjadi hajat dan keperluannya langsung dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi ada juga yang sekian lama berdoa, hajatnya belum dikabulkan. Yang terpenting bagi kita adalah berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah itulah yang diajarkan kepada kita di dalam berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berkeyakinan penuh bahwa doa kita akan dikabulkan. Tentunya dengan tetap melakukan sebab terkabulnya doa dan menjauhi berbagai pantangan yang menghalangi terkabulnya doa. Karena ingatlah bahwasanya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnuzon kepada Allah dan selalu memperbaiki diri dari dosa-dosa. Jika seseorang berdoa dalam keadaan yakin, maka doanya akan terkabul. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum mu'qinuna bil izabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah." Yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3479. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Nah, berikut ini amalan zikir dan doa yang jika diamalkan, maka insya Allah segala keinginan dalam meraih pangkat tinggi yang tak ada habisnya dicukupkan dalam kehidupannya, kuat dan mendapatkan kemudahan ketika sedang tertimpa rintangan dan kesulitan hidup. Insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengambil khasiat basmalah, khasiat salawat, dan khasiat hasbunallah wa ni'mal wakil, di mana keutamaan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil maupun keutamaan bacaan basmalah dan keutamaan bacaan salawat sudah tidak diragukan lagi. Adapun cara mengamalkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memperbaharui wudhu atau berwudhu dengan sempurna. Kemudian melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat dengan niat karena Allah Azza wa Jalla.
Ini niatnya adalah usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan setelah selesai melakukan sholat sunat hajat minimal 2 rakaat tadi dengan tartil dan sempurna, kemudian kita duduk berzikir. Pertama membaca basmalah sebanyak 450 kali ulangan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Diselesaikan sampai 450 kali ulangan bacaan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah zikir basmalah 450 kali selesai, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat di bawah ini sebanyak 450 kali ulangan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi bacaan ayatnya adalah alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bacaan ayat tersebut diulang secara terus menerus hingga selesai 450 kali ulangan bacaan, yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya atau orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ayat tersebut adalah kutipan dari Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 173. Setelah selesai membaca Quran surat Al-Imran ayat 173, kemudian dilanjutkan dengan zikir selanjutnya adalah membaca salawat atas Nabi sebanyak 450 kali ulangan bacaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan salawat tersebut diulangi hingga 450 kali ulangan bacaan. Ya Allah, semoga rahmat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Setelah selesai salawat 450 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca kalimat di bawah ini 450 kali atau zikir dengan Asmaul Husna, yaitu zikirnya Ya Azizu, Ya Kafi, Ya Qawiyu, Ya Latif. Ya Azizu, Ya Kafi, Ya Qawiyu, Ya Latif. Ya Azizu, Ya Kafi, Ya Qawiyu, Ya Latif. Selesaikan hingga 450 kali ulangan bacaan. Wahai Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mencukupi, yang Maha Kuat, yang Maha Halus. Dan setiap kali mencapai 100 kali ulangan bacaan Ya Azizu, Ya Kafi, Ya Qawiyu, Ya Latif, maka hendaklah membaca kalimah berikut ini 3 kali ulangan bacaan. Setiap selesai 100 kali ulangan bacaan zikir tersebut. Ya Azizu A'izani, Ya Kafi ikfini, Ya Qawiyu qawwini, Ya Latifu ultub bi fi umuri kulliha waltub bi fi ma nazala. Jadi setelah selesai setiap 100 kali ulangan bacaan Ya Azizu, Ya Kafi, Ya Qawiyu, Ya Latif, dilanjutkan membaca doa atau membaca kalimah di bawah ini sebanyak 3 kali ulangan bacaan, yaitu Ya Azizu A'izani, Ya Kafi ikfini, Ya Qawiyu qawwini, Ya Latifu ultub bi fi umuri kulliha waltub bi ima nazala. Lalu setelah selesai 3 kali ulangan bacaan tersebut, Anda sebutkan apa yang menjadi kebutuhan atau hajat Anda. Ulangi lagi zikir Ya Qawiyu, Ya Azizu, Ya Kafi, Ya Qawiyu, Ya Latif, dilanjutkan dengan 3 kali kalimah tadi.
Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian apa yang menjadi hajat Anda. Bagi catatan, bagi kita semua, ketika di dalam berdoa, lepaskanlah segala keinginan. Janganlah sampai berharap terpenuhi kebutuhan, sebab bisa menimbulkan mahjub atau tertutup dari Tuhanmu. Akan tetapi, hendaknya tujuan pentingnya adalah bermunajatlah atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia adalah Zat yang Maha mengetahui perkara yang samar dan tersembunyi. Artinya ketika berdoa, sampaikanlah permohonan kita, dan setelah selesai, lupakan keinginan tersebut, jangan disimpan di dalam hati. Lepaskan hingga sampai doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan cara seperti itu, dengan niat ikhlas berdoa, permohonan dan hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi sahabat Masjid Aris dimanapun berada, dan jika dirasa bermanfaat, jadi kiranya untuk subscribe, like, komen, dan share kepada para sahabat yang lainnya. Terima kasih atas kunjungannya di channel Masjid Aris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.